Yang penting hanya satu, yang penting cair, sahabat YouTube. Nah, supaya cair ini harus memenuhi 3 syarat. Untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kapan sih bantuan PKH cair. Apakah di akhir bulan Maret ini? Namun jangan gagal paham dulu sahabat YouTube hanya gara-gara melihat judul dan juga thumbnail pada video kali ini sahabat YouTube. Penuhi dulu 3 syarat berikut ini supaya bantuan PKH-nya bisa cair. Kira-kira 3 syarat ini apa saja? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan kapan sih bantuan PKH cair. Apakah di akhir bulan Maret ini? Namun jangan gagal paham dulu ya sahabat YouTube, penuhi dulu 3 syarat berikut ini supaya bantuannya bisa cair. Sahabat YouTube, sudah disimak video singkat dari konferensi pers Ibu Menteri Sosial di depan tadi sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu merupakan salah satu potongan dari konferensi pers dari Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia setelah beliau melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian beliau mengkonferensi perskan ya terkait dengan hasil rapatnya tersebut. Kemudian beliau menginformasikan terkait dengan update hasil perbaikan data selama 3 bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini sahabat YouTube. Selain itu beliau juga menginformasikan terkait dengan kapan jadwal penyaluran bantuan sosial, utamanya bantuan sosial yang akan dicairkan di bulan Maret ini sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia memang pada tahun 2021 ini menyalurkan 3 bantuan sosial. Yang pertama yaitu BPNT, BST, dan juga PKH. Untuk bantuan BPNT dan juga BST ini memang disalurkan setiap bulannya sahabat YouTube. Dan untuk bantuan BST bulan April besok itu merupakan bulan terakhir untuk penyalurannya. Sedangkan bantuan BPNT ini disalurkan sepanjang tahun setiap bulannya pada tahun 2021 ini. Namun untuk bantuan PKH ini disalurkan seperti apa? Tetap sesuai apa yang disampaikan di awal dulu oleh Bu Menteri Sosial Republik Indonesia, akan disalurkan setiap 3 bulan sekali, yaitu selama 4 tahap ya sahabat YouTube. Tahap pertama sudah disalurkan di bulan Januari kemarin, dan tahap kedua akan disalurkan di bulan April besok. Itu menurut informasi di awal dulu ya, menurut aturan awalnya sahabat YouTube. Namun setelah adanya konferensi pers video singkat yang di awal tadi, apakah bantuan PKH ini akan dicairkan di akhir bulan Maret? Banyak sekali yang berspekulasi bahwasanya bantuan PKH akan dicairkan di akhir bulan Maret ini sahabat YouTube. Dan ini sudah sangat ramai sekali di grup-grup media sosial, utamanya di Facebook ya, di grup-grup bansos sahabat YouTube, karena di situ banyak sekali dari keluarga penerima manfaat PKH yang tergabung ke dalam grup-grup bansos tersebut. Banyak sekali yang menginformasikan katanya bantuan PKH ini akan cair di akhir bulan Maret ini sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, di sini channel Diari PKH akan memberikan sedikit gambaran ya sahabat YouTube. Tentunya di bulan Maret ini yang positif akan cair itu adalah 2 bantuan, yaitu BPNT dan juga BST. Karena memang 2 bantuan ini dicairkan atau disalurkan tiap bulannya sahabat YouTube. Namun untuk bantuan PKH bagaimana? Informasi banyak sekali ya sahabat YouTube, tentunya perlu kita harus menyaringnya supaya tidak termakan istilahnya kabar bohong dan lain sebagainya.
Namun di sini channel dari PKH mengambil titik tengah apabila ya sahabat YouTube cairnya ini di akhir bulan Maret ini sesuai apa yang dispekulasikan di berbagai macam media ya sahabat YouTube, ini merupakan kabar bahagia tentunya karena keluarga penerima manfaat PKH bisa segera mendapatkan bantuan dan juga bisa segera memanfaatkan bantuan tersebut dengan cepat karena di bulan akhir atau di akhir bulan Maret ini sudah dicairkan sahabat YouTube. Namun apabila itu tidak terjadi dan terjadinya atau dicairkannya di awal bulan April ya tahun 2021 sahabat YouTube, ini saya rasa tidak ada pengaruhnya, cuman hanya perbedaan waktu saja karena di akhir bulan Maret dengan di awal bulan April ini waktunya sangat singkat sahabat YouTube ya. Tentunya itu tidak ada masalah entah itu nanti di akhir bulan Maret atau di awal bulan April, ini tidak ada masalah. Yang penting itu hanya satu sahabat YouTube, yang penting cair, hanya itu sahabat YouTube. Nah terus bagaimana bisa cair ya sahabat YouTube? Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan surat ya. Surat-suratnya sudah pernah dibahas nih di channel dari PKH berkali-kali sahabat YouTube terkait dengan ada 3 syarat ya sahabat YouTube yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia setelah hasil perbaikan data ya sahabat YouTube. Jadi Kementerian Sosial ini sudah menerima hasil perbaikan data dan memilah-milahnya data yang valid ini memenuhi 3 syarat. Jadi yang sudah valid ini sudah memenuhi 3 syarat sahabat YouTube. Syaratnya apa yang 3 ini? Yang pertama sahabat YouTube itu adalah datanya sudah cocok, sudah padan dengan data yang ada di Dispenduk Capil. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah datanya tidak ganda sahabat YouTube. Tidak ganda nicknya, tidak ganda rekeningnya, kemudian tidak ganda bantuannya. Nah ini sahabat YouTube tidak boleh kalau ganda ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah sudah salur atau sudah tersalur sebelumnya, di tahap sebelumnya sahabat YouTube. Kalau PKH ya berarti sudah tersalurkan atau sudah pernah cair di bulan Januari kemarin. Kalau BPNT dan juga BST sudah tersalurkan di bulan Februari kemarin sahabat YouTube. Jadi Kementerian Sosial sudah nih mengumumkan di konferensi pers tersebut bahwasanya untuk bantuan BST ini yang sudah valid sekitar 8 juta sekian. PKH juga sama 8 juta sekian dan untuk BPNT itu sekitar 13 juta sekian keluarga penerima manfaat sahabat YouTube lah. Jumlah-jumlah yang saya sebutkan tadi itu sudah memenuhi 3 syarat ini sehingga nanti di pencairan yang akan datang otomatis pasti akan cair sahabat YouTube, tinggal menunggu waktunya saja. Namun yang menjadi tanda tanya ini sahabat YouTube, sisa dari yang sudah valid ini sahabat YouTube, di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan angkanya sahabat YouTube ya. Itu bagaimana nasibnya? Nah, nasibnya sahabat YouTube, ini di belakang saya juga mengerjakan pembaruan data ya sahabat YouTube terkait pemadanan nick dan juga namanya di aplikasi 6NG. Pembaruan data ini dibatasi maksimal sampai dengan tanggal 21 Maret tahun 2021 sahabat YouTube. Nah, selama sampai dengan tanggal 21 itulah target dari data yang masih belum valid ini kita validkan sahabat YouTube. Namun kalau terpaksa misalkan kita validkan tetap saja tidak valid ya sahabat YouTube, maka kemungkinan besar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial di konferensi persnya, maka Ibu Menteri Sosial akan tetap melakukan pemenuhan kuota ya. Jadi kalau kuotanya misalkan untuk PKH 10 juta ya harus dipenuhi 10 juta. Misalkan yang valid hanya 8 juta sekian, maka sisa dari yang sudah valid ini, jadi yang masih belum valid ini akan dipenuhi berasal dari data DTKS usulan dari daerah sahabat YouTube. Jadi seperti itu sahabat YouTube informasinya pada video kali ini ya. Jadi kapan sih bantuan PKH cair? Ya ini perlu pemahaman dengan bijak. Kalau channel Diari PKH ya kapanpun itu dicairkan, entah itu di akhir bulan Maret, entah itu di awal bulan April, tidak ada masalah. Yang penting hanya satu, yang penting cair sahabat YouTube. Nah supaya cair ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah datanya sudah padan, sudah cocok dengan data yang ada di Spenduk Capil. Kemudian syarat yang kedua, ini tidak boleh ganda,
ya sahabat YouTube, entah ganda nicknya, rekeningnya, ataupun data gandanya itu adalah ganda bantuannya, ini tidak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, sudah salur di penyaluran sebelumnya sahabat YouTube. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, insya Allah cair, tinggal menunggu waktunya sahabat YouTube. Jadi jangan ribut, jangan mempermasalahkan, wah di akhir bulan Maret, di awal bulan April, jangan mempermasalahkan itu sahabat YouTube. Yang perlu dipermasalahkan adalah syaratnya 3 ini, bagaimana supaya 3 syarat ini terpenuhi supaya bisa cair sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja pada video kali ini. Saya rasa ini merupakan gambaran penenang ya sahabat YouTube, supaya sahabat YouTube tidak terlalu termakan kabar, wah di sana katanya akhir bulan Maret cair, katanya channel ini bulan April awal cair ya. Jadi channel Diari PKH mengambil tengah-tengahnya, kapanpun dicairkan tidak masalah, yang penting hanya satu, pokoknya cair. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya pada video kali ini. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih juga terlalu sibuk sahabat YouTube ya, di depan laptop untuk mengerjakan pembaruan data. Jadi saya mengupdate video seperti ini, namun saya masih belum bisa kalau proaktif untuk menjawab pertanyaan sahabat YouTube semua di kolom komentar ya. Oke sahabat YouTube, itu saja, dan saya mohon kalau bisa komentarnya janganlah kata-kata hoax dan sebagainya sahabat YouTube ya, karena di channel Diari PKH tentunya informasi apapun itu bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan informasi yang jelas sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja, sekian, terima kasih, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.